Salam Rahayu. Umat Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari bersatu dalam doa. Bapa Maha Kasih, syukur untuk kasih setiamu yang telah memerdekakan kami dari kuasa dosa. Saat ini kami rindu untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi juga ditegur oleh sapaan sabdamu. Hadirlah memenuhi hati kami dan memberikan terang, agar jalan kami tertuntun menuju kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Surat Galatia pasal 5 ayat 1. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian sabda Tuhan melalui surat Galatia. Semenjak penghapusan tilang manual yang disusul pemberlakuan tilang elektronik atau ETLE, setidaknya ada dua pandangan besar di kalangan masyarakat yang nampak dalam diskusi di media sosial. Golongan pertama memaknai sebagai kemerdekaan penuh, di mana setiap orang bebas untuk bertindak apapun di jalan raya. Golongan ini melakukan berbagai macam cara agar tidak terekam kamera tilang elektronik, seperti memakai plat palsu, melepas plat nomor, dan lain sebagainya. Tindakan melanggar hukum pun dilakukan seolah-olah dengan bebas, seperti melawan arus lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain. Sebaliknya, ada golongan kedua yang memaknai sebagai ruang untuk menjadi dewasa. Tidak adanya polisi yang melakukan penilangan manual dimaknai sebagai kesempatan untuk taat tanpa rasa takut. Golongan ini justru membangun diri untuk semakin patuh pada aturan lalu lintas, tetapi bukan karena rasa takut, melainkan sebagai wujud tanggung jawab orang dewasa yang berlalu lintas. Dari dua golongan ini, kira-kira manakah yang benar-benar disebut sebagai orang merdeka? Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia menegaskan konsep tentang kemerdekaan iman. Orang beriman diajak untuk menyadari bahwa dirinya telah dimerdekakan sejak semula. Kita percaya bahwa iman kita diturunkan dari ibu yang merdeka, bukan dari seorang hamba. Bahkan kesempurnaan kemerdekaan itu dinyatakan dalam karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka tidak ada lagi alasan untuk tunduk dalam perhambaan. Masalahnya kemudian adalah bagaimana memaknai kemerdekaan iman ini. Apakah kemerdekaan anugerah Tuhan berarti membebaskan manusia untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginan dan kemauannya sendiri? Ternyata tidak demikian. Kemerdekaan yang sejati lepas dari kuk perhambaan, termasuk perhambaan dari hawa nafsu diri sendiri. Kristus telah memerdekakan kita dari keinginan-keinginan daging. Justru kemerdekaan ini seharusnya mengajak kita untuk menjadi dewasa dalam iman, yang berarti semakin memahami panggilan yang diberikan Kristus kepada orang beriman. Dengan demikian, kemerdekaan iman berarti melakukan panggilan sebagai orang beriman yang telah diselamatkan dengan penuh kesadaran dan penuh sukacita. Tidak ada lagi ruang untuk merasa terpaksa, tetapi juga tidak ada lagi keinginan untuk hanya sekadar menuruti keinginan diri sendiri. Merdeka adalah kesadaran diri untuk tahu panggilan dirinya, khususnya sebagai orang yang telah diselamatkan. Gereja Kristen Jawa memahami panggilan hidup beriman dalam dua tugas, yaitu pewartaan kabar keselamatan dan pemeliharaan iman. Dua bagian ini melekat dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Lantas apakah sebagai orang merdeka kita sudah melakukannya dengan sukacita, atau sebaliknya, kita justru semakin menghindar dengan dalih saya orang merdeka, semata-mata untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Firman hari ini, dalam waktu-waktu menyambut datangnya Sang Juru Selamat, mengajak kita untuk berefleksi dalam keteduhan hati. Apakah kita memang sudah sungguh-sungguh merdeka, menyambut Sang Kristus dengan sukacita, dan dengan sadar melakukan panggilan atas anugerah yang sudah kita terima? Atau jangan-jangan kita sejatinya masih diperhamba oleh keinginan hawa nafsu kita sendiri dengan hanya memuaskan diri sendiri dan terus menghindar dari tugas panggilan anugerah Tuhan.
Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi dewasa dan membangun kesadaran yang sepadan dengan anugerah Tuhan yang telah kita terima. Amin. Mari berdoa. Kiranya sabdamu meneguhkan kami untuk semakin sadar bahwa kami sudah dimerdekakan sekaligus semakin dewasa untuk melakukan panggilan kami. Sertai kehidupan kami untuk terus percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati, salam rahayu.